Shalom. Shalom. Haleluya. Ada 5 juta orang di tempat ini. Amin. Wow. Oke. Ada sukacita pagi ini saudara? Amin. Boleh yang kiri kanan cek dulu. Benar gak ada sukacita di wajah kiri kanan nih ya? Kalau yang masih lemes-lemes senggol dikit. Senggol dikit bilang semangat gitu ya. Oke. Banyak sekali ini perlengkapan saya ya. Jadi pusing sendiri. Ya saudara, Tante Hansu sebenarnya udah spill ya. Udah spill ayat yang saya mau sampaikan pagi ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal. Baik itu dari pujian, penyembahan, sampai firman Tuhan diberitakan itu sebagai satu kesatuan yang memang Tuhan mau sampaikan pagi ini. Makanya kenapa saya bilang apa yang mau saya sampaikan pagi ini nyambung dengan apa yang puji-pujian yang Tante Hansu bawakan dan juga tadi Tante Hansu sudah sempat spill ayatnya. Ya, jadi berarti itu memang benar-benar yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita pagi ini. Amin. Saudara, halo ya, halo cek. Ya, saudara siap terima firman Tuhan? Siap? Siap? Haleluya. Oke, saudara, saya nggak tahu apakah ini saudara juga ngeh atau saudara ngalamin, tapi dalam beberapa waktu terakhir ini saya banyak dengar berita maupun kabar dari orang-orang terdekat yang mengalami banyak pergumulan saudara. Dalam beberapa waktu terakhir ini banyak yang sedang mengalami tantangan yang gak biasa gitu ya. Sedang mengalami situasi-situasi yang membuat mereka bergumul. Dan itu membuat saya sejujurnya juga bertanya sama Tuhan. Bertanya sama Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan boleh ya. Tapi kecewa jangan. Amin. Nanya boleh saudara. Tuhan kok gini ya bisa terjadi kayak gini ya. Saya nanya sama Tuhan saudara ketika dengar ada yang sakit, dengar yang lagi ngalamin ini, ngalamin itu. Saya tuh nanya gitu ya. Dan mungkin saudara yang ngalamin juga nanya sama Tuhan. Tuhan kok kayaknya tuh aku tuh udah setia melayani Tuhan. Aku tuh udah kayaknya give the best. All my heart, full life. Apalagi deh Tuhan gitu ya. Kayaknya semua tuh udah dikasih. Tapi kok kayaknya gak berjalan seperti apa yang saya inginkan gitu. Kok kenapa kok keluarga saya sakit? Kenapa kok orang yang saya kenal sakit? Kenapa kok Tuhan orang yang saya kenal harus mengalami satu situasi yang gak enak? Mereka harus dalam usahanya mengalami permasalahan gitu kan saudara. Banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam benak saudara yang mungkin saudara lagi ngalamin sendiri atau orang-orang terdekat saudara lagi ngalamin. Dan itu menjadi satu tanda tanya besar di dalam benak saudara. Itu juga saya tanya sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, karena juga ada seseorang yang WA saya dan saya kaget karena orang ini begitu luar biasa gitu hatinya. Tapi dia ngalamin sesuatu yang gak enak dalam pekerjaannya saudara. Dan itu menambah lagi tanda tanya di hati saya gitu. Walaupun kita seringkali tahu ya bahwa yes Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera. Tuhan itu memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Tapi manusiawi kalau saudara tuh ada rasa bertanya-tanya gitu ya. Manusiawi kalau saudara ada rasa kok gini amat ya Tuhan ya gitu ya. Dan Tuhan gak pernah salahkan saudara ketika saudara bertanya. Tuhan gak pernah marah sama saudara ketika saudara bertanya. Tuhan kok ini terjadi ya? Tapi yang saya bilang tadi, tanya boleh, kecewa jangan. Amin saudara. Gak ada salahnya kita anak kok, kita bisa gak nanya sama papa kita? Kalau ada sesuatu yang kayaknya gak serak sama kita, kita boleh nanya gak? Boleh saudara. Dan saya nanya sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan dan dari semua pertanyaan saya akan apa yang terjadi pada orang-orang terdekat saya, Tuhan kasih jawaban sama semua. Yang saya bilang tadi Tante Hansu udah spill ayatnya. Di Roma 8 ayat 28, saudara mungkin udah hafal ya. Kita buka sama-sama Roma pasal 8 ayat 28. Saudara yang bawa Alkitab boleh buka di Alkitab saudara. Oke, kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa amin.
Ada amin? Amin? Amin saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini jawaban Tuhan bagi pertanyaan saya. Dan saya mau katakan ini juga jawaban Tuhan bagi pertanyaan saudara. Amin. Apapun pertanyaan dalam hatimu, apapun kegelisahan di dalam hatimu saudara, yang membuat engkau hari-hari ini kecewa ataupun bertanya-tanya ataupun mengalami situasi yang gak enak, ini jawaban Tuhan buat saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu gak cuma bicara keadaan baik saudara, tapi dalam keadaan yang buruk, situasi yang buruk sekalipun, dia turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa saudara? Mereka yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saudara, kalau kita balik ayat ini, firman Tuhan mau bilang gini saudara, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan, Tuhan itu selalu turut bekerja dalam hidupnya. Jadi gini saudara, jadi jangan aneh kalau saudara ikut Yesus, saudara makin cinta Tuhan, saudara makin ada dalam panggilannya atas hidupmu, makin saudara akan ngalamin yang namanya tantangan. Kalau kita balik ayat ini saudara, artinya makin engkau cinta Tuhan, goncangannya akan makin banyak. Jadi saudara, mohon maaf bagi yang mau mulai percaya Yesus. Kalau ada yang bilang sama saudara, udah ikut Yesus mah hidupmu aman. Saya mau bilang itu janji palsu saudara. Ikut Yesus hidupmu mungkin gak akan aman. Gak akan selamanya aman. Engkau akan ngalamin goncangan. Engkau akan ngalamin tantangan. Engkau akan ngalamin badai. Engkau akan mengalami begitu banyak dari sana sini seperti hantaman atas hidupmu. Tapi ini yang luar biasanya, dia selalu turut bekerja. Amin. Dan arti Tuhan turut bekerja, ini poin pertama saya saudara. Arti Tuhan turut bekerja, artinya apa sih saudara? Artinya dia menyertai saudara. Amin. Artinya dia menyertai engkau. Seperti yang dia katakan bahwa aku Allah Immanuel. Aku Allah yang menyertai engkau. Firman Tuhan katakan buat setiap kita. Jadi hari ini saudara jangan sedih. Kalau engkau merasa engkau udah all out buat Tuhan, engkau merasa engkau udah melayani dia, engkau udah merasa engkau udah mengasihi dia, engkau udah memutuskan ikut Yesus, tapi kok hidupmu kayak enggak aman. Saudara, itu justru disitulah Tuhan mau membuktikan bahwa dia menyertai engkau. Amin. Kalau situasimu aman, engkau gak akan berasa Tuhan ada saudara. Kalau terlalu aman, ya, kalau terlalu lama di zona nyaman, kadang-kadang kita lupa sama Tuhan. Kadang-kadang kita lupa sama kehadirannya. Tapi justru di situasi-situasi yang gak aman, justru itu saudara bisa berasa tuh Tuhan kayak deket banget sama saudara. Dia tuh kayak menyertai, kayak apa ya saudara ya. Saya ngalamin kayak, wah iya ya kalau gak ada Tuhan gak mungkin nih. Kalau Tuhan gak menyertai kayaknya aku gak bisa nih. Ya saudara, jadi hari ini pesan yang pertama buat setiap kita. Arti Tuhan turut bekerja, artinya dia menyertai saudara. Dia gak meninggalkan saudara seorang diri. Amin saudara. Dia gak meninggalkan saudara berjalan melewati api sendiri. Dia gak membiarkan engkau berjalan melewati air sendiri. Saudara, ketika bangsa Israel dibuka laut Teberau dan mereka menyeberang di sana, itu membuktikan Tuhan menyertai mereka. Bukan Tuhan bikin tentara Mesir gak kejar mereka, bukan. Dia izinkan tentara Mesir kejar bangsa Israel. Tapi di depan sana dia kerjakan, dia buka lautnya. Membuktikan dia Tuhan yang menyertai. Amin saudara. Tuhan izinkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara, mereka diancam kalau enggak menyembah patung. Mereka akan dilemparkan ke dapur perapian saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bikin enggak mereka enggak masuk ke perapian? Halo? Mereka enggak masuk ke perapian saudara? Masuk enggak? Masuk ke dalam api saudara? Masuk saudara, tapi apa yang terjadi di sana? Oh saudara, api itu sama sekali gak bakar mereka. Bahkan orang yang anterin mereka aja kebakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak satu helai rambut pun Tuhan izinkan mereka terbakar. Artinya Tuhan gak akan biarkan saudara tuh jadi nawobokan.
jadi anak gampangan. Dia akan izinkan engkau masuk situasi sulit. But He is with you. Amin. Dia memastikan engkau tidak berjalan sendiri. Dia memastikan dia menyertai hidupmu. Karena itu anak-anak muda, pastikan engkau sejak muda kejar Tuhan. Pastikan engkau sejak muda cinta Tuhan. Karena hidupmu gak akan selamanya kayak gitu-gitu aja, main, selfie, tiktokan dan sebagainya ya. Gak akan selama-lamanya hidupmu tuh cuman all about main. Akan ada waktunya engkau akan menghadapi satu situasi yang sulit dalam hidupmu. Kalau engkau gak punya pegangan, kalau engkau gak punya Tuhan, kelarlah engkau. Hari-hari ini jadi anak muda yang cinta Tuhan, amin. Anak muda yang kejar hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Kejar dia dalam hidupmu, pastikan engkau selalu cari dia. Pastikan engkau melekat dengannya. Supaya dalam situasi apapun yang nanti engkau alami, engkau punya pegangan dalam hidupmu dan itu Tuhan. Saudara, kalau dibilang kalau musuh kita banyak tapi Tuhan di pihak kita, Tuhan pasti bela kita. Yang bahaya itu kalau Tuhan yang gak berpihak sama kita. Amin. Selama Tuhan berpihak sama kita, Dia menyertai setiap kita dan Dia pastikan kemenangan menjadi bagian kita. Amin, saudara. Bahkan kita mau lihat sama-sama saudara ya di The Message tadi saya udah share ke David ya. Saya mau ajak saudara untuk lihat dari The Message dari ayat sebelumnya. Dari yang sebelumnya Fit, ayat berapa tuh ya? 26 sampai 28. Bisa tolong digedein gak? Nah ini dia saudara, Roma 8 ayat 28 dari 26 sampai 28. Meanwhile, the moment we get tired in the waiting, God's Spirit is right alongside helping us along. Dalam keadaan di mana kadang-kadang saudara capek menanti janji Tuhan. Di dalam keadaan di mana saudara ya lelah ya saudara ya ngalamin kok kayak masalah gak kelar-kelar gitu ya. Beres ini muncul ini, belum juga beres ini udah muncul ini. Ya saudara menguras tenaga, menguras perasaan, menguras pikiran. Kadang-kadang saudara lelah dan kadang-kadang saudara udah gak ngerti mau doa tuh harus gimana. Mau doa tuh mesti ngomong apa lagi sama Tuhan. Ini tuh kayak sampai udah gak bisa berkata-kata lagi. Tapi Tuhan bilang gini saudara. If we don't know how or what to pray, it doesn't matter. He does our praying in and for us. Jadi saudara bahkan ketika kita gak mampu lagi berdoa, Tuhan itu yang makanya dibilang kan ketika kita berbahasa roh itu kita mengucapkan dalam doa-doa yang tidak terucapkan. Ya saudara ya. Jadi Tuhan itu bahkan berdoa buat kita. He does our praying. Ya, Tuhan itu menguatkan kita. Ketika saudara udah gak sanggup lagi berkata-kata, saudara saya pernah ngalamin itu saudara. Saya pernah ngalamin satu situasi di mana saya udah gak bisa lagi berkata-kata. Tapi dalam satu ruangan saya cuman angkat satu pujian, saya nyembah, bahkan waktu itu nyanyi aja udah gak bisa saudara. Tapi saya pasang satu lagu dan di situ saya cuma nangis aja. Tapi dalam hati saya sampai udah gak bisa berkata-kata saudara. Dan itu malah justru di situ kayak plong, kayak Tuhan justru bicara sesuatu di hati saya dan keluar dari tempat itu saya merasa ada kekuatan baru. Itulah yang dikatakan bahwa He does our praying. Tapi seringkali yang kita lakukan waktu kita punya masalah kita malah jauh dari Tuhan saudara. Kita jauh, kita makin menjauh. Engkau gak akan temukan jawaban, engkau gak akan temukan kekuatan. Tapi hari ini dengar baik-baik saudara, Tuhan sudah bilang bahwa Dia menyertai kita. Mau gak saudara sambut tangannya? Mau gak saudara datang, iya Tuhan aku mau sama Tuhan. Aku mau jalan sama Tuhan. Aku mau bergerak sama Tuhan. Aku mau Tuhan yang menyertai aku. Aku gak mau pakai pikiranku, aku mau berjalan sama Tuhan. Amin saudara. Di sana dikatakan ya, it doesn't matter. He does our praying. He knows us far better than we know ourselves. Tuhan itu tahu kita saudara. Bahkan lebih daripada kita tahu. Kadang-kadang kita ngerasa kita gak sanggup. Benar saudara? Ketika ngalamin satu tantangan saudara seringkali berasa, duh gak sanggup kayaknya nih Tuhan gak bisa. Tapi kalau Tuhan izinin, He knows. He knows you better than you know yourself. Amin. Dia bahkan tahu engkau lebih dari engkau tahu dirimu. Dia tahu kapasitasmu. Kalau Dia percayakan itu artinya Dia tahu engkau mampu. Amin saudara. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Dia tahu engkau mampu. Tapi Tuhan bilang engkau harus mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Amin. Karena segala perkara dapat engkau tanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Artinya di luar Tuhan gak bisa saudara. Amin.
Apapun yang sedang kau alami, seberat apapun itu, engkau sanggup menanggungnya bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Amin saudara. That's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Amin saudara. Ada amin? That's why we can be so sure. Makanya kenapa kita harus benar-benar yakin bahwa every detail, setiap bahkan hal terkecil saudara, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengerjakannya untuk kebaikan. Bahkan hari ini yang saudara lihat keadaannya gak baik. Apa yang saudara lihat dengan mata saudara, keadaannya gak baik, situasinya gak baik nih Tuhan. Keadaan ekonomi lagi gak baik nih Tuhan. Rekening lagi gak baik-baik aja nih Tuhan. Ya, kesehatan lagi gak baik-baik aja nih Tuhan. Hasil cek lab kok gini banget Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan berkata, He works in every detail of your life. Amin. Jodoh kok gak datang-datang nih Tuhan. Umur makin nambah Tuhan. Ya, tapi Tuhan katakan He works in every detail of your life. Amin. Sekalipun engkau lihat kok gak gini banget sih Tuhan, gak enak banget sih Tuhan. Tapi Tuhan bekerja di setiap detail kata firman Tuhan. Artinya Tuhan gak melewatkan sedikit pun. Dia gak miss satupun kejadian dalam hidup saudara. Sekalipun saudara seringkali miss, saudara seringkali lupa bahkan, Tuhan gak miss itu saudara. Tuhan gak melewatkan detail itu. Every second, every little thing happen. Setiap detik, setiap kejadian apapun dalam hidupmu, Dia memperhatikan detailnya. Dan dikatakan di sana bahwa Dia gak cuma memperhatikan itu saudara, tapi Dia turut bekerja di dalamnya. Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Amin. Amin saudara. Saya mau tanya, di sini saudara mengasihi Tuhan? Saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan, boleh saya lihat tangannya? Saudara orang-orang yang ada dalam panggilan Tuhan atas hidupmu? Amin. Dengar baik-baik saudara, Tuhan Yesusmu bekerja in every detail. Bahkan ketika saudara buat kesalahan pun, ya kan kita seringkali suka-sukanya kita ya saudara ya. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, entah itu sengaja atau enggak sengaja. Kalaupun itu sudah terlanjur terjadi saudara, Tuhan pasti tegur. Tuhan pasti hajar. Karena Dia bukan jadikan kita anak gampangan. Ya kan? Sebagai Bapa yang baik, Dia akan menegur kita. Ada konsekuensi yang akan kita terima. Tapi ujung-ujungnya percayalah saudara, selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Selalu mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Karena kalau dalam Amplified Bible itu dikatakan He deeply concerned about us. He deeply concerned about us. Saudara, bukankah ini sangat menenangkan? Kalau saudara dengar ini saudara, saat saudara lagi fight, saudara seringkali gak ngerti apa yang terjadi atas hidupmu. Saat seringkali dikatakan saudara seperti yang tadi, the moment we get tired, the moment engkau lagi ngerasa capek-capeknya sama hidup saudara, dikatakan God, He deeply concerned about us. Dia sangat-sangat peduli sama kita. Dia menyertai kita. Amin saudara. Jadi hari ini jangan ada lagi saudara yang merasa bahwa engkau mengalami segala situasi engkau berjalan sendiri. No. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego disertai Tuhan. Seperti Daniel disertai Tuhan. Seperti bangsa Israel dan Musa disertai Tuhan. The same God is walking with you. Amin. The same God is going through with you. Amin. Tuhan yang sama menyertai saudara. Tuhan yang sama memastikan engkau aman. Tuhan yang sama memastikan hanya kemenangan yang saudara terima. Amin saudara. Amin. Yang kedua. Jadi yang pertama, saudara tetap percaya bahwa Tuhan bekerja. Dalam segala situasi, in every detail Tuhan gak lewatkan. Dia mengerjakan yang baik atas hidupmu. Amin. Yang kedua saudara. Kita lihat sama-sama. Nah, kalau Tuhan izinkan situasi-situasi yang gak enak terjadi dalam hidup kita, ini saudara yang Tuhan mau kerjakan. Supaya kita tahu bahwa yang terjadi itu sama sekali bukan rancangan yang jelek buat kita. Bukan berarti Tuhan benci sama kita. Bukan berarti Tuhan gak menyertai kita. Bukan berarti Tuhan udah enek sama kita sampai kok Tuhan tuh berpaling kayaknya wajahnya dari kita dan Dia izinkan itu terjadi. Enggak saudara.
Apa sih yang Tuhan tuh, apa sih yang ada di hati Tuhan ketika dia izinkan itu terjadi saudara? Oke, aduh. Ya, boleh digedein, Pit, tolong. Ini poin yang kedua ya. God knew what he was, ini masih di Roma 8 tadi ya saudara ya. God knew what he was doing from the very beginning. Jadi, nah ini saya baca lanjut dulu. He decided, kita jadi sama-sama belajar bahasa Inggris ya hari ini. Jadi ini kelasnya digabung. Bukan hanya kelas Alkitab tapi juga kelas bahasa Inggris. Ya saudara, kita belajar sama-sama. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his son. Jadi kalau saudara baca di bagian berikutnya, sini ya. Oke. Ya, after God ya. After God made that decision of what his children should be like, he followed it by calling people by name. After he called them by name, he set them on a solid basis with himself. Jadi gini saudara, intinya adalah Tuhan itu udah punya master plan dalam hidup kita. Dia punya master plan, dia buat rencana. Ya, Tuhan punya rencana. Dan dalam rencananya dia udah tentuin siapa aja yang terlibat di dalamnya. Sampai sini saudara mengerti? Kayak saudara bikin skenario, saudara tahu siapa pemeran-pemerannya. Ya, jadi Tuhan punya master plan, dia tahu siapa nih. Oh nanti ada Bu Hansu harus ada nih di sini. Ya, nanti ada Pak Nugroho, ada Kiting, ada Dokter Lydia, Tante Elsa, ada Hani. Tuhan udah buat rencananya. Ya. Dia tahu, jadi Tuhan itu udah buat master plan. Dan saudara, Tuhan ketika buat master plan, dia gak buat itu cuman di bagian satu aja. Gak cuman episode satu aja. Tapi dia buat whole, semuanya. Full, dari awal sampai akhir Tuhan udah bikin rencana. Dan di dalamnya ada orang-orangnya yang dia tentukan. Dan dikatakan di situ saudara, bahwa ketika dia udah tentukan saudara, he calling up by name. Dia panggil, makanya saudara ada panggilan-panggilan dalam hidup saudara. Ya, saudara terpanggil mengikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan dalam cerita itu memang seringkali ada kondisi yang gak enak. Saudara pernah nonton film semua dari awal sampai akhir bahagia? Ya gak pernah kan? Gak seru ya kan? Seru tuh kalau ada tantangannya ya. Seru tuh kalau ada dramanya. Kayak sekarang Kopiter lagi nonton The Penthouse. Spill tipis-tipis ya. Kata dia, bikin emosi nih filmnya. Dia kalau udah nonton itu jadi kayak, kenapa gue jadi kayak emak-emak nonton sinetron ya. Dia ngomong sendiri sama dirinya. Emosi gitu ya saudara, kayak drama banget sih nih, emang drama ya. Ya saudara ya, jadi namanya cerita tuh gak ada yang semuanya indah terus saudara. Pasti ada bumbu-bumbu nyebelinnya. Sama lah kayak hidup kita ya, beda-beda tipis ya saudara ya. Pasti ada yang gak enak, nyebelin banget deh. Kalau bisa di skip aja, kenapa sih Tuhan harus ngalamin kayak gini ya. Harus ketemu orang-orang yang kayak gini, gitu ya, gregetan gitu saudara. Tapi ya, it's part of the master plan, amin saudara. Itu bagian dari rencana Tuhanmu yang memang harus engkau lakoni, yang memang harus engkau jalani saudara. Tapi di situ dikatakan, apa sih tujuan Tuhan? Ya ketika dia sudah tentukan planningnya, dia tentukan siapa orangnya. Di sini saudara, after he called them by name, he set them on a solid basis with himself. Jadi kalau Tuhan panggil saudara dalam rencananya, dia izinkan engkau ngalamin masalah, dia izinkan engkau ngalamin tantangan, dia sedang bangun solid basis of your life. Dia sedang bangun engkau satu fondasi yang kuat. Amin saudara. Dia sedang membangun fondasi, dia sedang membangun fondasi yang kuat atas hidupmu. Sebab kata firman Tuhan, kalau dasarmu itu cuma dibangun di atas pasir, ya kan saudara tahu ya ayatnya ya. Kalau cuma dibangun di atas pasir, ketika datang angin itu akan mudah roboh. Tapi kalau dibangun di atas batu yang teguh, yang kokoh, dalam keadaan apapun engkau gak mudah goyah. Amin saudara. Amin saudara. Jadi itulah tujuan Tuhan. Bersyukur kalau engkau ngalamin tantangan, trial. Artinya Tuhan lagi put the solid basis in your life. Tuhan lagi bangun dasar yang kuat. Supaya gak ketika tantangan datang nyerah, cabut Supaya ketika gak tantangan datang kecewa, kabur males lah ikut Yesus gini amat. Ya kan? Atau ketika ada dalam masalah apapun, bahkan engkau dalam keluarga,
ketemu masalah maunya kabur mulu, maunya itu kan orang-orang yang lari dari masalah, saudara, adalah orang-orang yang gak punya solid basis. Ya, bahkan basicnya, fondasinya gak dibangun di atas dasar dan teguh. Amin, saudara. Pastikan hari ini ketika Tuhan izinkan the trial happen, apapun itu terjadi dalam hidup saudara, engkau berpegang teguh sama Tuhan. Fondasimu dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas Tuhan Yesus sendiri. Amin. Sehingga apapun tantangannya, bagaimanapun keadaannya, engkau gak akan mudah roboh. Fondasimu tuh kokoh, saudara. Nah ini saudara, ketika Tuhan, yang nextnya, ketika Tuhan sudah memastikan fondasi itu established, fondasi itu udah kokoh, saudara, apa yang Tuhan mau lakukan di sana? Nah, after getting them established, He stayed with them to the end. Balik lagi ke poin yang tadi, saudara. Tuhan gak cuman menyertai saudara di awal. Tuhan gak cuman iseng panggil saudara, dia taruh saudara di master plan dia yang mungkin banyak keadaan gak enaknya. Tapi dikatakan di sana, He stayed with them to the end. Amin, saudara. Jadi Tuhan gak menyertai saudara cuma di awal. Tuhan gak menyertai saudara cuma di tengah-tengah. Tuhan gak menyertai saudara lalu dia tinggalin saudara seorang diri. Saudara mau jungkir balik, saudara mau tersis, saudara mau masuk jurang, saudara mau apapun. Bodoh amat, no saudara. He stayed with you to the end. Amin, saudara. Ini yang harus membangkitkan iman saudara. Ini yang harus membangkitkan pengharapan saudara. Dia menyertai engkau sampai akhir. Dan apa tujuannya? Gloriously completing what He had begun. Kalau dikatakan di ayat di terjemahan Indonesianya, di ayat kalimat terakhir dikatakan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, saudara. Jadi apa tujuan Tuhan mengizinkan segala hal yang gak enak terjadi dalam hidupmu, tapi juga dikatakan di sana bahwa dia membangun fondasi yang kuat atas hidupmu. Tujuan akhirnya adalah supaya kemuliaannya dinyatakan. Dan bukan hanya Tuhan mikirin dirinya aja kemuliaannya dinyatakan, tapi Tuhan mau mengangkat saudara dalam kemuliaannya. Amin. Dia mau memuliakan saudara. Amin, saudara. Dia mau bawa saudara naik dan bukan turun. Dia mau bawa saudara jadi kepala dan bukan ekor. Dia mau buat saudara take over the highest place. Amin, saudara. Tapi itu gak akan bisa Tuhan izinkan terjadi tanpa trial, tanpa dia bangun fondasi. Karena gimana saudara, kalau dia angkat saudara dalam kemuliaan, dia buat saudara terkenal, dia buat saudara kaya raya, tapi engkau gak punya fondasi yang kokoh, itu seperti Tuhan lagi masukin saudara dalam jurang. Itu seperti bom waktu yang satu saat bisa meledak dan akan merugikan saudara dan saya. Tapi dia bukan Allah yang seperti itu, saudara. He is not instant God. Dia bukan Tuhan yang instan. Dia bukan Tuhan yang ngasal buat hidup saudara. Dia betul-betul merancang itu, saudara. Dia betul-betul merencanakan every detail. Amin, saudara. Dan dia memastikan satu persatu dia taruh fondasi. Fondasi, fondasi, iman, iman, iman. Sampai satu waktu nanti dia bawa saudara dalam kemuliaan. Dia angkat saudara. Dia promosikan saudara, dia berkati saudara, dia bawa terobosan dalam hidupmu. Dia bukakan setiap pintu yang selama ini tertutup. Dia bawa engkau dari satu pengalaman yang luar biasa. Oh saudara, Tuhan tahu waktu yang terbaik. He knows what He's doing, kata firman Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini masih bergumul, kalau hari ini masih berjuang, ingat Tuhan lagi bangun fondasi. Amin. Jalani sama Tuhan step by step, detik demi detik, hari demi hari dengan tetap berpegang sama Tuhan. Jangan menjadi kecewa, jangan mundur, jangan menyerah saudara. Karena Tuhan bilang dia gak bekerja di awal aja, tapi dia bekerja till the end, sampai akhir. Saudara yang bertahan, saudara terima kemenangan. Saudara yang bertahan, saudara terima kemuliaan. Saudara yang tetap teguh berpegang sama Tuhan, saya percaya dari hidupmu akan ada kesaksian yang luar biasa. Karena setiap kejadian pasti Tuhan punya tujuan, saudara. Amin. Saya melihat bahwa saudara maupun saya, setiap kita yang lagi ngalamin pergumulan apapun, ada rancangan damai sejahtera kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan lewat hidup saudara dan saya.
Amin. Saya percaya dari tempat ini one day akan ada banyak kesaksian. Akan ada banyak sekali kesaksian yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dia memberkati saudara, bagaimana dia bekerja di hidup saudara. Pengalaman saudara yang akan juga memberkati banyak orang. Amin saudara. Amin. Mau sama-sama bertahan sampai garis akhir? Mau sama-sama bertahan saat Tuhan bangun fondasi dalam hidupmu? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Wow, oke. Yang ketiga. Wah, baru 10:30 nih. Kita gak ada sesi 2 kayaknya saudara ya. Oke, yang ketiga. Nah ini. Saudara, ketika kita menghadapi situasi sulit, seringkali yang paling sering hilang tuh sukacita, betul? Benar gak saudara? Seringkali yang paling sering hilang, nah survei membuktikan. Kalau lagi ngalamin masalah, biasanya yang paling sering hilang apa? Sukacita ya. Kalau udah hilang sukacita, hilang gairah, mau ngapa-ngapain kayak males gitu ya. Bahkan mau mandi aja males. Asal jangan sikat gigi males gak saudara? Bisa pingsan nanti yang sebelah saudara ya. Nah saudara, seringkali yang paling sering hilang itu sukacita. Dan bahayanya ketika sukacita hilang adalah apa saudara? Yang keluar dari mulut kita biasanya sungut-sungut. Yang keluar dari mulut kita biasanya gerutu. Yang keluar dari mulut kita biasanya kutuk. Gitu kan, kebas. Ya, sial gitu kan. Bangun tidur bukannya memberkati hari itu, ya, tapi saudara males banget sih hari ini gitu ya. Gitu boleh nggak sih, nggak usah gitu kan. Mager gitu ya saudara, ngelihatnya kayak madesu gitu. Ketemunya kayak ya kayak film apa tuh ya, jalannya kayak gini, apa kayak tawon. Saudara pernah lihat tawon nggak? Yang kakinya begini, ya kayak gitu saudara ya, lesu ya. Gak ada sukacita dalam mulutnya. Tapi hari ini saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Saya berdoa saat saudara ngerti, saudara nangkep tadi poin pertama dan poin kedua. Bahwa Tuhan hadir bersama dengan saudara, menyertai saudara. Bahwa apa yang kau alami hanya bagian dari cerita rancangan Tuhan. Bahwa dia sedang membangun fondasi, tapi dia menyertai engkau sampai akhir. Dan tujuannya adalah kemuliaan Tuhan, dan dia mau memuliakan saudara. Saya berdoa, ketika saudara tahu kebenaran ini, pulang dari tempat ini, apapun situasimu, yang keluar dari mulutmu bukan sungut-sungut. Yang keluar dari mulutmu bukan kata-kata kutuk. Yang keluar dari mulutmu bukan lagi keluhan-keluhan. Yang keluar dari mulutmu bukan lagi apa ya, ya gitu ya saudara ya, kata-kata yang sia-sia. Tapi pulang dari tempat ini, hanya puji-pujian yang keluar dari mulut saudara. Amin. Setiap orang ketemu saudara, walaupun saudara lagi ngalamin masalah, tapi saudara tuh selalu bawa sukacita. Saudara selalu bisa punya kata-kata yang membangun. Engkau lagi ngalamin masalah, tapi kata-katamu membangun. Engkau lagi ngalamin masalah, tapi orang ketemu saudara tetap damai sejahtera. Karena gak ada sungut-sungut dari mulutmu. Karena gak ada kata sia-sia yang keluar dari mulutmu. Tapi kata firman Tuhan, perkataan yang membangun di mana perlu. Karena kita gak pernah tahu kita ketemu siapa. Ternyata kata-kata kita itu dibutuhkan sama orang itu. Tapi kalau ketemu saudara, saudara ngedumel, saudara ngegerutu, saudara ngoceh-ngoceh, orang ketemu kita juga ya udah masalah dia berat. Ketemu saudara juga ngulu mulu, ya kan? Ketemu saudara juga ngegerutu mulu, ada ya negative vibes gitu saudara ya. Tapi coba misalnya orang punya masalah, tapi ketemu saudara ngalamin masalah juga. Tapi saudara karena engkau tahu kebenarannya, mulutmu penuh dengan pujian. Mulutmu penuh dengan kata-kata yang membangun. Sehingga orang ketemu saudara tuh damai sejahtera. Bukan hanya, ya itu yang saya bilang saudara, itu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau jadi berkat sekalipun engkau dalam situasi yang gak enak. Amin? Ada amin? Jadi saudara pulang dari tempat ini, biar mulut kita tetap penuh dengan puji-pujian. Saudara ada kesaksian, saudara mungkin tahu ya, Darlene Sheikh ya. Saya gak tahu cara ngomongnya gimana ya. Pokoknya dia worship leadernya Hillsong. Saudara pasti tahu lah ya. Nah Darlene ini dia dulu ngalamin cancer di payudara saudara. Dia ngalamin cancer, tapi dia pernah bersaksi bahwa yang dia lakukan selama dia ngalamin cancer itu, selama dia dirawat. Yang dia lakukan, karena dia juga worshiper ya saudara ya. Yang dia lakukan adalah dia deklarasi Mazmur 91 dan dia selalu
dia cuma puji Tuhan, dia worship, dia memuji, dia menyembah. Itu yang dia lakukan saudara. Ketika dia down, dia memuji Tuhan. Ketika dia lagi lemah, dia memuji Tuhan. Dia pasang puji-pujian yang membangun imannya. Dan hari ini saudara dia sembuh saudara, puji Tuhan. Saya percaya saudara bahwa pujian adalah one of your weapon. Amin. Pujian adalah salah satu senjata saudara dan saya. Jadi pakai senjata itu saudara. Amin. Dan kalau saudara baca di Alkitab, Daud, saya sering kali katakan setiap kali Daud mau berperang, dia nggak cuman bawa tentara yang berperang, tapi dia selalu bawa pasukan pujian penyembahan. Artinya Daud nggak cuman berperang secara fisik, tapi dia tahu ada peperangan di udara yang harus dihadapi. Dan Daud selalu bawa pasukan pujian penyembah, pemuji penyembah. Artinya pujian penyembahan itu adalah salah satu senjata dalam hidup saudara. Itu seperti shield dalam hidup saudara. Amin. Saudara, beda gak rasanya ketika saudara lagi memuji Tuhan? You will rejoice. Hari ini pulang dari tempat ini jangan ada sungut-sungut keluar dari mulut saudara. Amin. Ingat kita masih di tahun P, bicara tentang mulut. Pastikan hanya kata-kata berkat yang keluar dari mulut saudara. Pastikan bukan keluhan, bukan bukan ngegerutu. Tapi mulai perkatakan berkat. Berkati hari-hari saudara. Berkati hidupmu dengan perkataan yang membangun. Amin saudara. Karena praise is a weapon. Praise change the atmosphere. Amin. Ketika di rumahmu gak ada damai sejahtera, pasang lagu saudara. Pujian penyembahan, saya percaya atmosfernya pasti berubah. Saya percaya keadaannya pasti berubah. Dan saat itu semua di alam spiritual berubah, itu di alam nyata juga pasti berubah saudara. Amin saudara. Amin. So keep praising God. Keep worship Him. Puji Tuhan. Amin saudara. Dan engkau akan melihat Tuhan mengubahkan keadaanmu. Amin saudara. Siap memuji Tuhan? Selalu bersuka cita buat Tuhan kita? Mau declare hal-hal yang baik atas hidupmu? Mau hanya memperkatakan firman Tuhan? Dan itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya undang saudara.